Kalau ada grup neraka berarti ada grup surga gitu. Jangan bilang keok lah, karena ini baru pramusim ya. Ciro Alves ya. Pemain ini dari Brasil dan dia lama di Persikabo, kemudian dia diambil Persib musim ini. Dan karakter pemain ini memang karakter pemain cepat. Teman-teman dari PCS, Slemania atau Sleman Farm nggak usah khawatir, karena akan dihadapi ini tetap klub Indonesia. Itu faktor luck atau keberuntungan. Ini faktor luck atau keberuntungan itu memang sangat besar di sepak bola. Pertandingan menghadapi Persib besok lebih menguntungkan PSS Sleman. Kalau kalah ya wajar gitu kan. Tapi kalau menang luar biasa kan. Berjumpa lagi dengan saya Aryan Ahmad dan pengamat bola kesayangan kita Bung Ananto di podcast Main Bola. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rian. Ketemu lagi. Iya, gimana nih? Akhirnya kita masih lanjut karena PSS juga akhirnya lanjut. Akhirnya lanjut ke 8 besar. Alhamdulillah. Bisa dibilang cukup terseok-seok nggak menurut Bung Ananto? Maksudnya sulit nggak PSS ini untuk lolos dari hasil pertandingan ini kemarin? Saya pikir nggak terseok-seok ya. Justru malah ya ada memang satu pertandingan kita kalah lawan PSIS, tapi kan wajar. Dan kemarin juga kita sudah bahas apa yang terjadi di tim dan di pertandingan kemarin. Saya pikir ini wajar. Tapi hasil akhir kan tetap kita lolos kan. Dan lolosnya pun ini juga mulus karena di pertandingan terakhir lawan Dewa United kemarin secara permainan PSS ini mungkin ball positionnya lebih dari 60% ya kalau kita pegang statistik resminya ya. Tapi kalau dilihat dari kasat mata di pertandingan kemarin, saya pikir itu lebih dari 60% dan ini mendominasi. Memang di awal-awal itu nggak ada gol yang tercipta, tapi kalau dengan tensi permainan seperti itu, karakter permainan seperti itu, saya pikir gol kemarin tuh tinggal nunggu gol aja lahir gitu kan. Dan sampai pertandingan pun juga Dewa United nggak mampu memberikan tekanan ya. Kalau dibilang terseok-seok, saya pikir nggak. Saya pikir nggak, karena dari awal kan sebenarnya Coach Seto sendiri tidak menargetkan bahwa tim ini harus lolos ke perempat final. Tapi pertandingan ini akan dijadikan sebagai ajang pembentukan tim kan, karena ini turnamen pramusim. Nah, saya pikir ini juga lolosnya PSS ini di atas ekspektasi kita semua gitu kan. Dan saya pikir kalaupun kemarin juga tidak lolos, saya kira teman-teman BCS Slemania juga nggak begitu kecewa, dan Seto sendiri juga kecewa. Nah, karena ini sudah lolos, ya saya pikir ini menjadi hal yang sangat positif. Sekarang gini Yan, kita lihat ini perempat final ya. Perempat final itu berarti ada 8 tim yang lolos. Nah, 8 tim ini 8 tim ibaratnya 8 tim terbaik dari seluruh kontestan Liga 1 musim depan. Nah, ini 8 tim ini lolos. Nah, salah satunya ini PSS. Saya tidak mengecilkan grup-grup lain ya, dan saya juga tidak mengecilkan kontestan-kontestan yang ada satu grup dengan PSS Sleman. Tapi apapun ini, PSS ini mampu lolos gitu kan. Sementara yang lain nama-nama besar jangan bilang keok lah, karena ini baru pramusim ya. Karena ini baru pramusim. Nah, tim-tim lain seperti Persebaya, kemudian Persik Kediri, kemudian yang punya Bali nama United besar, Bali United gak lolos. mungkin itu Bali United juga itu, dan Persija juga kemarin juga tidak lolos. Nah, ini kan bisa dibilang bahwa apapun PSS ini berhasil masuk dalam 8 tim terbaik meskipun baru pramusim. Tapi ini kan persiapan. Semua tim melakukan persiapan. Kendalanya juga saya pikir hampir sama. Memang ada 1-2 tim yang memulai persiapan lebih awal. Tapi saya pikir semuanya di Liga Indonesia di tahun ini semua tim itu juga memulai persiapannya juga
hampir sama semua lah, hampir sama semua. Saya pikir itu. Jadi kalau konklusinya kalau dikatakan ini terseok-seok, saya pikir enggak kan, karena enggak berdarah-darah juga kan, enggak dari awal kalah, kemudian pertandingan kedua seri kan enggak kan, pertandingan pertama seri, kedua menang, kemudian yang berikutnya kalah, yang terakhir menutup pertandingan dengan kemenangan. Nah bahkan dengan kemenangan PSS kemarin kan juga memupus peluang dari Persita Tangerang yang kemarin juga menghadapi Persis juga menang kan, padahal nilainya juga sama, tapi akhirnya kan nilainya hampir sama kalau nggak salah, hampir sama ya. Nah ini juga di grup ini juga cukup ketat, bukan dalam artian bahwa PSS ini harus bersusah payah terlalu susah enggak, tapi memang ini smooth gitu. Cara ini termasuk lebih smooth gitu. Gitu ya. Ya, berarti istilahnya bisa bilang lancar lah ya. Lancar. Nah, sekarang ini PSS akan melawan Persib Bandung. Ya. Juara grup neraka katanya ini grup neraka Piala Presiden karena isinya ada Bali United, Persebaya, Persib sama Bayangkara. Ya, ini saya juga agak. saya selama jadi wartawan olahraga ya. Saya juga heran dengan idiom grup neraka gitu kan. Kalau ada grup neraka berarti ada grup surga gitu kan. Nah grup surganya mana kita nggak tahu ini kan. Nah itu juga saya sering berpikir waktu saya mau menulis berita itu grup neraka itu apa sebenarnya? Apakah ini panas atau gimana? Kita sendiri belum pernah merasakan neraka dan surga gitu kan. Tapi ya itu cuma idiom ini katakan apa ya namanya pemilihan diksi oleh jurnalis seperti itu. Jadi Persib gimana nih? Ya kalau dibilang begini, Persib ini kita nggak usah menjustifikasi bahwa Persib ini levelnya gini nggak, tapi kita akan mencoba untuk mengedukasi ke teman-teman juga bahwa dalam menilai sebuah tim kita harus melihat karakter tim ini sendiri, persiapannya juga seperti apa, kemudian nanti baru kita bicara tentang peluang gitu. Persib Bandung di musim lalu Persib Bandung itu kalau nggak salah runner up kalau nggak salah. Iya, runner up di bawahnya Bali United. Di bawahnya Bali United. Nah ini juga menjadi modal besar bagi Persib. Nah, di musim lalu pun Persib ini banyak dibully oleh penggemarnya. Banyak kalau Rian tahu kalau di sana memang nggak mulus lah itu. Bobotoh ya namanya, pendukung lah, supporter itu. Nah itu di musim lalu terseok-seok di putaran pertama, di seri pertama itu, tapi kemudian mereka bisa survive. Nah sekarang mungkin mereka belajar dari pengalaman musim lalu kan. Pengalaman musim lalu seperti apa? Musim ini persiapan Persib ini jauh lebih matang kalau saya lihat. Dari pemilihan pemain, kemudian memang ada beberapa pemain yang dilepas. Cuma pemain yang dipertahankan ini mayoritas lebih banyak, dan mayoritas itu pemain kunci, maksudnya pemain yang nyaris tidak tergantikan di musim lalu, seperti ada Maklok, kemudian David da Silva, strikernya ini juga masih bertahan karena dia dikontrak 1,5 musim kan. Jadi dia kontrak separuh musim kemarin sampai ini kontrak 1 musim. Nah dia bisa diperpanjang lagi kan. Kemudian yang berikutnya di lini belakang itu Victor Igbonevo masih ada, duetnya sudah tahu dengan Nick Wipers. Ini Nick Wipers ini mungkin sudah 3 atau 4 tahun bermain di Persib ya, di 3 musim atau 4 musim di Persib, 4 musim depan ini kan. Nah ini pemain-pemain ini sudah lama nyetel, sudah tahu karakter Persib dan karakter serta punya chemistry dengan pemain-pemain lokal lainnya. Di tengah juga ada Beckham Putra masih ada. Ini pemain muda tapi dia dipadukan dengan pemain senior, jadi dia punya jam terbang tinggi. Kemudian di sayap-sayapnya juga masih ada Fred Butuan juga masih. Dia biasanya di sayap kiri, kemudian ada Febri di sayap kanan, ini juga masih. Ditambah lagi ada beberapa pemain asing yang masuk. Karakter pemain asingnya ini juga sudah bermain lama di Liga Indonesia, dan dia juga punya kalau dinilai oleh sebagian orang punya kualitas yang lebih dibanding pemain-pemain asing yang lain yang ada di Indonesia gitu. Saya nggak mengecilkan pemain-pemain asing yang lainnya gitu kan. Saya cuma mengutip beberapa konklusi dari teman-teman pengamat bola yang sering mengamati pemain ini. Namanya Ciro Alves ya. Pemain ini dari Brasil dan dia lama di Persikabo, kemudian dia diambil Persib musim ini. Dan karakter pemain ini memang
karakter pemain cepat, dia skillful, dia berani bermain ngotot, dia nggak pantang menyerah dan staminanya juga tinggi. Dia bisa bermain di pemain nomor 11. Pemain nomor 11 itu second striker yang sayap lah, pemain sayap tapi dia cenderung menyerang gitu kan. Nah, dia ditandemkan dengan David da Silva. Di situ membentuk sebuah trio penyerang, David da Silva di tengah, Siro di kanan, kemudian yang di kiri mungkin Fred Butuan bergantian dengan mungkin nanti dari Febri dan sebagainya. Itu komposisinya ini sudah matang. Di Persib ini kerangka dari lini belakang, tengah, depan ini semuanya sudah terbangun. Mulai mungkin 2 atau 3 musim sebelumnya. Nah ini juga menjadi nilai plus ya, nilai plus yang dikantongi Persib tentunya. Tentu ini bertolak belakang dengan PSS. PSS baru musim ini dibangun oleh Coach Seto dan pelatihnya Pak Persib Bandung juga tidak berubah. Iya. Dari 2 musim yang lalu itu masih tetap Robert Rene Albert ya. Nah, pelatih ini juga berpengaruh juga terhadap performa Persib. Nah, tapi sekali lagi bola itu bundar dan Persib masih tetap tim dari Liga Indonesia, bukan Liga Eropa. Kuncinya gitu. Jadi karakter bermainnya pun masih sangat Indonesia, masih sangat Indonesia. Jadi PSS ini teman-teman dari PCS, Slemania atau Sleman Farm nggak usah khawatir. Yang akan dihadapi ini tetap klub Indonesia, bukan klub Eropa gitu kan. Jadi karakternya hampir sama dan Persib pun bukan tanpa kelemahan, Rian. Persib pun bukan tanpa kelemahan. Jadi saat pertandingan pertama menghadapi Bali United itu dia bermain dengan 11 pemain, musuhnya bermain dengan 10 pemain pun juga agak sulitan untuk menyamakan kedudukan ya. Sekali lagi dalam sepak bola ini bukan hanya materi pemain saja yang bagus, bukan hanya persiapan tim yang panjang itu, tapi yang terakhir itu faktor luck atau keberuntungan. Ini faktor luck atau keberuntungan itu memang sangat besar di sepak bola. Contohnya begini, kalau sehebat-hebatnya pemain dia punya statistik bagus, kalau dia nggak lagi apes, ya tetap apes ya. Nggak gol juga ya. Mungkin kalau teman-teman yang sering bermain sepak bola di lapangan itu pasti tak paham betul. Sebenarnya sudah pede banget ini, bola ditendang masuk, dilalah melenceng, dilalah melambung, mau nendang dilalah kepaduk. Nah, itu namanya faktor luck, apes. Itu pasti ada dan itu pasti ada. Nah, jadi itu dari karakter pemain-pemain dari Persib ya. Kemudian kita coba bedah lini per lini ya. Lini belakang Persib ini dia bermain dengan 4 defender pasti. Kemungkinan besar yang akan dipakai itu kan. 4 defender ini satu yang 2 pasti duet double stoppernya ini kan Victor Ibunevo sama satunya Nick Webas ya. Kemudian wingbacknya juga kalau nggak Zalnando, kalau enggak si Hanhan gitu kan. Ya paling 2 itu atau mungkin ada pemain tambahan baru yang masuk. Kemarin saya nggak ingat siapa pemainnya, tapi kemungkinan besar kerangkanya itu. Nah, kita lihat seperti apa. Nick Webas ini dia punya tinggi badan hampir mungkin 185 lebih lah. Tinggi badannya. Dia tinggi badannya. Dan dia punya kekuatan di shoulder. Shoulder tahu nggak? Ini bahu. Nah, pemain yang punya yang shouldernya kuat, dia itu kuat dalam body charge. Contoh kalau di luar negeri itu ada Ronaldo da Lima ya, Ronaldonya Brasil dulu. Dia striker, tapi dia punya kekuatan juga di bahu. Jadi dia bisa dia kuat, tidak mudah oleng, tidak mudah jatuh. Body charge pun juga dia kerap menang gitu kan. Yang kedua, Victor Ibunevo juga karakternya hampir sama, cuma beda warna kulitnya saja. Ya kan, yang satu Eropa, satu Afrika, meskipun Victor sekarang sudah warga negara Indonesia. Tapi karakternya hampir sama. Dua-dua pemain ini tingginya hampir sama, 180-an lebih lah. Dan dia punya body yang bagus, postur yang tinggi, shouldernya dia juga kuat. Kalau pemain tinggi, back tinggi, pasti dia kuat di duel udara. Itu kelebihannya. Cuma kekurangannya biasanya kalau pemain yang tinggi dengan badan yang tegap, kuat, itu kekurangannya biasanya apa? Dia dari sisi gerakan, kelenturan tubuh dia kurang. Dia kurang lentur. Kalau pemain kurang lentur, itu artinya apa?
dia akan sulit bergerak di sudut-sudut yang sempit. Dia akan contohnya gini, dia akan sulit untuk balik badan gitu kan. Kalau sudah menghadap ke depan kemudian bola jatuh di belakangnya dia akan refleks untuk balik badannya agak sedikit kurang. Nah ini kan makanya beberapa tim ini, beberapa pelatih itu selain menempa fisik, stamina, juga pemain itu didrill untuk kelenturan tubuhnya agar tubuhnya ini lentur, lemas, nggak kaku gitu kan. Kalau kaku kan kayak robot sulit bergerak. Nah ini yang bisa dimanfaatkan teman-teman PSS, teman-teman pemain PSS. PSS ini punya kelincahan pemainnya punya kelincahan yang cukup bagus ya. Pemainnya mayoritas nggak tinggi-tinggi kan, lini depannya ini nggak tinggi-tinggi, tapi punya kualitas skill yang bagus. Pemain-pemain PSS itu punya kelenturan tubuh lebih bagus dibanding pemain-pemain back Persib. Nah, kalau kita juga harus melihat kalau misalnya striker yang nggak punya postur tinggi, tapi dia punya kelebihan dalam kelincahan dan dia punya skill yang bagus, dia harus paham kalau mau melewati back yang punya postur tinggi itu seperti apa. Jangan dia terabas terus, tapi paling nggak begini misalnya. Pemain-pemain seperti itu kalau dalam jarak 2 meter, dalam jarak 1 meter, 2 meter, ini pasti dia akan menunggu, ya kan? Nah di sini bisa dimanfaatkan oleh pemain ini. Tapi kalau jaraknya pendek, pemain yang posturnya lebih pendek pasti akan sulit bergerak. Kalah duluan sama langkah kakinya kan, langkah kaki ini berpengaruh kan. Pemain tinggi 183 misalnya, 185, dia langkahnya itu lebih panjang dibanding pemain-pemain yang mungkin punya tinggi tubuh rata-rata pemain Indonesia itu kan 175, kemudian 170, itu pasti akan kalah langkah. Nah bagaimana mengantisipasinya ini? Itu yang harus dipikirkan juga oleh gelandang dan pemain depan PSS. Ya jadi kalau besok PSS ini bermain dengan bola-bola lambung ya wassalam gitu kan. Ya sulit karena bola lambung mereka kalah postur gitu kan. Nah bagaimana cara bermain ini? Tapi saya pikir Coach Seto itu juga punya paham lah ya sangat paham lah dengan seperti, karena kan Coach Seto ini kan bekas striker dan postur Coach Seto ini juga waktu jadi striker nggak tinggi-tinggi amat gitu kan, dia standar seperti pemain-pemain Indonesia lainnya, dia pasti juga tahu tidak. Juga di situ ada Boas kan, Boas juga sering berhadapan dengan back-back lawan yang cukup tinggi, ataupun waktu dia menghadapi timnas dari negara luar saat Boas bermain untuk timnas Indonesia, dia juga sering punya pengalaman untuk bermain dengan lawan yang punya postur bagus, dan Boas ini sering mampu melewati pemain-pemain yang punya postur lebih tinggi dibanding dia. Nah, saya pikir Boas ini bisa diandalkan juga untuk memecah duet raksasa Persib Bandung ini kan, karena ini memang cukup tangguh juga gitu. Oke, di lini tengah Persib ini juga cukup bervariatif ya. Kemarin di beberapa pertandingan, di pertandingan terakhir itu memang beberapa pemain baru sudah mulai masuk. Nah besok kemungkinan Coach Rene Arbet ini juga akan mencoba beberapa pemain yang baru pulang dari timnas. Di situ kan ada Maklok gitu kan. Maklok juga pasti akan main juga. Kemudian tandemnya Maklok itu sama dengan di timnas. Ada Rahmat Irianto yang baru direkrut dari Persebaya. Kemudian ada Ricky Kambuaya. Ya, ini trio timnas ini yang dihadapi ini, trio timnas ini. Nah pasti mereka ini juga cukup solid kan. Nah, cukup solid bagaimana untuk menopang 3 penyerang di lini depan. Nah 3 penyerang ini pasti bergantian. Apakah nanti Coach Rene akan mencoba bermain dengan 4-4-2 atau 4-3-3, dan satu penyerang yang nggak asing lagi dari trio timnas ini kan juga ada ada satu pemain dari timnas juga. Saya lupa namanya gitu. Tapi dia cukup bagus juga, dan ini mungkin besok juga akan dimainkan juga gitu kan. Nah ini menambah dalam skuad dari Persib, dan pemain penggantinya pun juga
nggak jauh beda dengan pemain-pemain yang intinya itu kan. Nah ini juga saya pikir pertandingan menghadapi Persib besok lebih menguntungkan PSS Sleman malah. Kenapa? Karena kenapa? Menguntungkan dalam hal seperti apa? Coach Seto bisa mencoba, ya kan, bisa mencoba ramuan atau racikannya ini terhadap tim yang sedang dibangun ini akan dihadapkan langsung dengan tim yang punya kualitas pemain komplit, ya kualitas pemain timnas, gitu kan. Dan yang berikutnya mereka punya persiapan panjang. Nah, ini kita bisa melihat besok apakah dengan menghadapi pemain-pemain seperti yang diusung oleh Persib Bandung ini ternyata PSS juga bisa mengimbangi atau bahkan menang. Ini kita akan lihat sama-sama. Tapi saya pikir apapun hasilnya besok, ini lebih menguntungkan ke PSS-nya. Lebih menguntungkan ke PSS-nya dibanding ke Persib, karena Persib ini persiapannya sudah panjang. Sudah panjang. Ada positifnya lah. Ya, dan kembali lagi beban mental pun pasti akan lebih tinggi di Persib karena dia tuan rumah. Yang pertama tuan rumah. Meskipun tanpa penonton ya. Tanpa penonton dan labelnya ini kan dia runner up musim lalu. Runner up musim lalu, kemudian juga juara grup dan timnya ini kalau dikatakan tadi level timnas ya, level timnas. Dan kalau ada orang dulu yang bilang bertabur bintang, ini tim bertabur bintang Persib ini. Membangun tim bertabur bintang itu juga harus bertabur uang. Itu. Nah sementara PSS ini kan baru dibangun dan pemain-pemain yang diambil Coach Seto ini juga mungkin yang level timnas kan cuma beberapa saja gitu kan. Itu pun juga yang sekarang mungkin tidak masuk timnas yang dibawa Sintayong di Piala Asia kemarin ya. Nah ini patut dicoba, patut kita lihat seperti apa peluangnya, seperti apa. Kalau saya ditanya ya peluangnya pasti 50-50 lah. 50-50. Tapi tekanan lebih besar di Persib Bandung gitu kan. Nah ini menarik. Nah sekarang bagaimana sih skema atau planning menghadapi Persib untuk menghasilkan hasil yang positif gitu kan. Nah ini kan tergantung apa yang akan dilakukan Coach Seto. Besok kemungkinan Coach Seto juga akan memainkan Si Valente dari awal. Kemungkinan karakter bermainnya juga nggak jauh beda saat menghadapi Dewa United kemarin. Itu saya pikir itu cara untuk menetralkan kekuatan Persib ya, dengan cara bermain sesuai dengan karakter dari PSS yang sebenarnya. Itu nggak usah bermain kencang, nggak usah pakai umpan-umpan lambun, pakailah gaya waktu bermain dengan Dewa United. Saya pikir PSS juga bisa mengimbangi itu gitu. Yang penting apa? Sabar, jangan gerusa-gerusu dan jangan emosi gitu kan, karena emosi kan berat, karena ini turnamen. Kalau ada yang kena kartu merah kan berat lagi gitu kan. Nah yang kedua masalah kebugaran tim. Bukan tim ini juga harus dipikirkan kan, karena PSS ini akan tandang ke Bandung. Jarak Jogja dengan Bandung ini juga nggak pendek kan, paling nggak kan harus butuh 6 jam atau 5 jam naik kereta kan. Nah ini kan juga persiapannya harus cukup matang, karena baru beberapa hari PSS ini menyelesaikan pertandingan terakhir di grup ya. Sementara Persib ini kan sudah jauh-jauh hari sudah selesai partai penyisian mereka. Nah ini juga harus diperhitungkan betul. Apalagi kalau saya lihat stamina PSS ini juga, pemain-pemain PSS ini juga belum full, belum 100% dari sisi stamina. Terbukti masuk menit 70 banyak yang gembos. Nah ini banyak yang ngebos. Nah kalau seperti ini berarti pemain di lapangan harus pinter-pinter mengatur ritme dan ritme stamina tubuh dia. Jangan memaksa untuk masuk, jangan memaksa masuk gitu kan. Dan kembali sebelum menghadapi PSIS Semarang harus meminimalkan kehilangan bola. Salah passing, hilang bola itu diminimalkan lah. Waktu lawan PSIS Semarang itu kan banyak kehilangan bola. Bola umpan hilang, kemudian kalah dalam perebutan bola kedua. Nah ini yang menjadikan PR
Ya mungkin besok pasti Coach Seto ini juga punya rencana yang sudah disiapkan kan, karena memang ini sudah tanggung gitu loh. Sudah tanggung masuk. Udahlah 8 besar nih. Sudah masuk 8 besar. Tapi saya pikir hidup mati lagi maksudnya itu kan ya. Ya kalau hidup mati sih saya yang pikir enggak ya, yang justru malah nothing tulus aja lah. Oh iya. PSS nothing tulus. Karena apa? Kalau misalnya kalah, yang mereka hadapi ini tim yang persiapannya matang dan bertabur uang dan bintang gitu loh. Sementara PSS ini baru dibentuk, ya kan? Kalau kalah ya wajar gitu kan. Tapi kalau menang luar biasa kan. Ini luar biasa kalau PSS menang. Bukan saya nggak menginginkan kemenangan PSS ya. Saya justru berharap PSS nanti bisa menghadapi Persib dengan maksimal itu, ya kan? Tapi kan meskipun kalah pun ya nggak apa-apa gitu. Gak masalah, apalagi ini pramusim. Dan kalah, yang penting saat kalahnya itu ibaratnya dalam artian jangan ngisi-ngisi mainnya. Jangan memalukan saat main. Kita harus tetap fight sampai peluit akhir berbunyi gitu kan. Jangan menyerah meskipun kebobolan, jangan down. Kalaupun nanti kebobolan dulu, jangan turun mental. Tetap fight aja gitu kan. Karena pemain-pemain ini harus sadar bahwa tekanan terbesar itu justru berada di Persib, bukan di PSS. Begitu Rian, kalau analisis saya. Berarti 50-50? Masih tetap 50-50. Iya. Ya kan? Jadi intinya menurut Bung Ananto 50-50, terus meskipun kalah pun ya banyak hal yang bisa diambil lah ya. Karena nothing tulus. Kalau menang pun luar biasa. Kalau menang luar biasa. Ya, luar biasa. Oke. Jadi gitu. Mari kita saksikan apakah PSS akan berhasil lolos ke babak berikutnya. Kalau lolos babak berikutnya, akan ada kita lagi. Oke, Mas, terima kasih. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast. Salam olahraga.